Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer se-Indonesia, yaitu informasi terbaru bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disahkan, dalam arti Undang-Undang ASN 2023, honorer yang baru direkrut tahun 2023 terima nasib seperti ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, bagaimana dengan honorer yang baru direkrut 2023? Adakah honorer yang baru direkrut 2023 atau bagaimana? Ada atau tidak? Maka nasibnya seperti pada informasi berikut ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira bagaimana nasib honorer yang baru saja direkrut 2023 tahun ini. Apakah tercover dalam mekanisme pengangkatan menjadi ASN ataupun tidak? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 memberikan kabar yang membuat honorer cemas. Pasalnya tahun 2024 mendatang honorer akan resmi diberhentikan. Itu informasi Bapak Ibu ya. Honorer resmi diberhentikan. Namun informasi yang sudah sah dan resmi sampai kepada seluruh publik bahkan honorer bahwa Desember 2024 paling lama adalah tenggat waktu penataan honorer. Apakah nantinya itu artinya penghapusan atau bagaimana? Jelasnya adalah penataan yang meliputi verifikasi validasi dan pengangkatan. Hal ini tentu saja menuai tanda tanya besar, terlebih untuk honorer baru yang mulai direkrut di kementerian dan lembaga pada 2023. Masa kerja yang terbilang masih baru membuat honorer bertanya-tanya tentang nasib dan kelanjutan karirnya. Seperti diketahui, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang memberikan dampak besar untuk keberlangsungan nasib tenaga honorer non-ASN karena penghapusan honorer paling lambat harus segera rampung pada Desember 2024. Itu sudah kesimpulan Bapak Ibu ya, tenggat waktu paling lama penghapusan honorer Desember 2024 dan hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang ASN 2023 pasal 67. Selain mandat penghapusan honorer pada 2024 mendatang, tidak boleh lagi ada rekrutmen di lingkungan daerah maupun kementerian pusat. Dalam arti, para PPK, para pimpinan instansi dilarang habis, tidak boleh merekrut tenaga honorer lagi setelah terbit Undang-Undang ASN 2023. Masalah baru tentu akan muncul karena instansi dan lembaga masih ketergantungan tenaga honorer di beberapa unit kerja. Mengatasi permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya, 2024 mendatang, seluruh instansi dan lembaga dapat melakukan proses rekrutmen calon aparatur sipil negara atau yang disebut dengan CASN. Proses rekrutmen calon aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan istilah CASN ini bertujuan untuk menyaring tenaga P3K dengan jadwal yang berbeda dari rekrutmen Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pertanyaan Bapak Ibu, honorer yang terlanjur direkrut pada tahun 2023, bagaimana nasibnya? Sedangkan untuk honorer yang sudah terlanjur mendapat kontrak mulai tahun ini, kejelasan dan nasib mereka terbilang masih sedikit kurang jelas. Mengatasi hal tersebut, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, mengungkapkan jika pemerintah tengah menggodok peraturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan mengatur pengaturan tenaga honorer paling lambat 2 bulan dari sekarang. Selama waktu tersebut,
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu kepastian kepada seluruh honorer di tingkat daerah dan pusat untuk terus memberi kontribusi maksimal. Jadi pemerintah bahkan telah menjamin tidak akan ada PHK untuk honorer yang telah direkrut pada tahun 2023. Nah, tentunya berarti para honorer ini tetap dipertahankan walau baru direkrut tahun 2023. Dengan demikian, berarti para honorer baru direkrut itu jangan cemas karena memang tetap dipertahankan oleh pemerintah sebagaimana satu hal yang telah disampaikan oleh pemerintah yang berupa komitmen bahwa pemerintah bahkan telah menjamin tidak akan ada PHK untuk honorer yang telah direkrut pada tahun 2023. Nah, tentunya ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB, yang seterusnya Menpan RB menerbitkan surat edaran tentang pembatalan penghapusan atau PHK terhadap honorer. Itu sudah jelas Bapak Ibu, ada dasar hukumnya, yaitu sudah terbit dan sudah diedarkan surat edaran Menpan RB terkait dengan pembatalan penghapusan honorer 2023. Selama menunggu terbitnya turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, selama 2 bulan tersebut, honorer masih mendapat penghasilan yang sesuai tanpa dikurangi sedikit pun. Selain kabar yang menyejukkan hati, kedepannya juga honorer akan mendapatkan penyesuaian gaji terbaru yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi jika terpilih menjadi P3K. Dalam arti, jika Bapak Ibu honorer terangkat menjadi ASN P3K, maka akan mendapatkan penyesuaian kesejahteraan berupa gaji di tahun 2024 ke depan. Berkaca pada kondisi honorer guru di tiap daerah, pengangkatan ratusan guru honorer menjadi P3K telah diwujudkan secara bertahap mulai dari tahun 2021 silam lewat proses rekrutmen P3K. Sementara itu untuk pengangkatan pada tahun 2023, pemerintah tengah melakukan seleksi dengan seksama. Sesuai data Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, guru honorer sudah lolos P3K pada 2021 sejumlah 544.292 pegawai. 544.292 pegawai ASN P3K. Sedangkan 800.000 guru diperkirakan akan segera mendapat SK pengangkatan P3K sebelum Desember 2023. Dengan demikian, pada 2024 mendatang diharapkan tidak akan ada guru honorer dengan nasib yang masih menggantung. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyebut tidak akan ada pemutusan kerja massal di kementerian, lembaga, atau instansi daerah untuk para honorer, mengingat kontribusi yang mereka berikan ke negara tidaklah kecil. Seiring berjalannya waktu, honorer diharapkan untuk terus bekerja dengan sepenuh hati. Pasalnya, isu pengangkatan honorer menjadi P3K sangat mungkin terwujud. Selain itu, wacana pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes yang rumit tengah dalam pembahasan dalam turunan Undang-Undang ASN 2023. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer, baik honorer lama maupun honorer baru yang tetap diselamatkan oleh pemerintah lewat Undang-Undang ASN terbaru. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.